Yuk, monggo mampir. Kue manis kayak yang jual. Ada brownies, cookies, bihkang dan kawan-kawan. Ada ote-ote, tahu isi dan tempe menjes. Promosilah selagi kalian bisa, karena aku Asih, hantu warteg setan, sebentar lagi akan membuat dagangan kalian sepi merana. Wih, enaknya jajanan manis-manis. Monggo Mbak Cantik, mau ta? Nanti saja, Bu. Saya mau buka dagangan di sebelah dulu. Mbaknya jualan juga. Semangat. Moga rame ya Mbak. Pasti dong, daganganmu lah yang bakal sepi. Monggo, Bu. Monggo. Enaknya, Rek, gorengan anget-anget. Kayaknya bakalan laris ini, Pak. Amin. Biasanya aku jualan mie ayam, Mbak. Kali ini coba gorengan, siapa tahu laris. Atau bisa jadi bangkrut. Mbak Asih adalah hantu yang biasa berjualan di warteg tengah hutan yang biasa dikenal sebagai warung setan. Kali ini dia mencoba strategi baru membuka warteg di Bazar malam 17 Agustusan yang ramai pengunjung. Langkah pertamanya adalah menaburkan tanah kuburan ke pedagang lain sehingga lapak mereka akan terlihat tutup dan bakal nggak ada yang beli. Yuk, monggo mampir. Ada ote-ote, tahu isi dan tempe menjes. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Kok nggak ada yang jual gorengan ya? Lah iya, padahal enak ngambil tempe menjes sama tahu isi. Loh, Mbak, Mas, ini aku buka kok. Ada ini loh, tahu isi sama tempe menjes. Cari di sana aja yuk. Loh, Mbak, Mas. Ini yang jual jajanan pasar kok tutup? Iya ya, kan pas rame-ramenya pasar. Lihat sana yuk. Gak tutup kok. Ini loh jajane. Efek tanah kuburan sudah langsung bekerja rupanya. Dengan menyingkirkan pedagang-pedagang di sekitarku, lapakku pasti bakal laris manis. Warung Mbak Asih siap menyajikan makanan enak dengan harga miring. Wah, seru banget di sini. Pasti artis tok-tok tuh. Makan sini aja yuk. Diskon gede lagi. Boleh yang di sini aja. Ada lobster harga lele. Aku coba itu, Mbak. Aku coba itu deh. Semur stick Australia 6 ribuan. Iya, monggo duduk dulu. Free minum loh ini. Nambah nasi juga free. Murah banget, Jir. Loh, yang Wayu kayak Nela Karisma. Aku kok tiba-tiba ngantuk ya? Iya, kayak lemes-lemes gitu. Padahal kan lagi makan. Harusnya malah bertenaga. Rencanaku berhasil. Mereka nggak sadar kalau sukmanya lagi aku sedot. Nggak seperti biasanya. Kali ini aku mengambil 50% sukma mereka saja. Paling efeknya terasa lemas dan letih. Jadi nggak akan ada yang curiga. Apalagi di bazar gini bakal ramai pengunjung. Walau cuma ambil 50%, sukma yang terkumpul pasti lebih banyak dari biasanya. Ngantuk pasti karena belum ngopi nih. Rizky, kamu bersihin sebelah sana ya. Kita sebagai panitia kebersihan 17-an gak boleh males-malesan.
Di, kita ini jadi panitia kebersihan dibayar nggak sih? Sebagai generasi muda itu harus jaga kebersihan lingkungan kalau nggak dibayar. Lihat tuh Pandawara, bersih-bersih kali tanpa pamrih. Iya ya. Oke, aku akan semangat bersih-bersih. Padahal dibayar 250.000 per hari. Bagianmu aku sih kentang. Lah, ini kok stand jajanan nggak ada yang jaga sih? Padahal kan pas pasar, sayang banget. Di sini juga ada kotor, ada tanah-tanah gini. Dari mana ya? Sapuin aja deh. Mak Ziha, kok tiba-tiba nongol aja? Mas Rizky, saya dari tadi di sini loh. Tapi ya gitu, nggak ada yang beli blas dari tadi. Lah, tadi nggak kelihatan loh. Modalku jualan nggak akan balik ini. Sepi banget. Kasihan Mak Ziha, aku bantuin deh. Ayo monggo yang mau beli, ada jajanan pasar Mak Ziha nih, dijamin enak. Ada apem, terang bulan, bikang, klepon, banyak deh. Ayo mari sini semua. Akhirnya nemu jajanan. Dari tadi muter-muter nggak dapet. Aku ya beli 5 bu. Sudah makan di sebelah tapi malah lemes banget. Silahkan, monggo. Alhamdulillah rame. Ya wes, aku nyapu sana dulu ya Mak. Sek, tak kasih jajanan. Loh, beneran ini Mak? Iya, makasih. Gara-gara Mas Rizky, ini jadi rame. Alhamdulillah, makasih banyak Mak. Ternyata bantuin para pedagang bisa dapat gratisan. Aku bakal bersih-bersih dan bantuin pedagang lain. Rizky pun mulai melanjutkan bersih-bersihnya. Tanah makam yang tadi disebar oleh Mbak Asih disapu bersih olehnya sehingga lapak mereka mulai terlihat dan banyak yang beli. Habis disapuin Mas Rizky, kok jadi rame ya? Jangan-jangan Mas ini pembawa keberuntungan. Ya, banyak yang bilang gitu Pak. Sudah ganteng, mau hoki lagi. Ganteng? Iya aja deh, biar seneng. Makan di situ enak kali ya, Bu? Di situ enak, Dek. Tadi habis makan di situ ya? Enak sih Pak, tapi habis makan di sana, aku jadi makin lemes. Ini mau beli jajanan lagi di situ. Tadi pada tutup, sekarang udah buka. Mari Pak. Oh ya wes, kita beli di tempat lain saja ya Bu. Sementara itu, warung Mbak Asih mulai sepi karena orang-orang mulai merasa pusing dan lemas setelah makan di sana. Mereka lebih memilih makan di lapak-lapak sebelahnya. Aduh, ini lama-lama kok jadi sepi sih? Halo Mbak Asih. Wah, lama nggak ketemu. Sekarang buka wartegnya di sini toh. Makasih banget. Dulu aku sama adik pernah ditraktir makan gratis. Lah, ini kan si Rizky yang dulu bikin aku terbakar. Nggak mau traktir aku lagi Mbak. Nanti aku sapuin di sini yang bersih. Pedagang-pedagang sekitar sini tadi juga aku sapuin loh. Nggak usah. Asem. Jadi dia yang nyapuin tanah kuburanku. Pantes di sini makin sepi dan mereka ramai. Sudah, ke tempat lain saja. Bersih-bersih yang jauh sana. Kok Mbak Asih galak sekarang? Gara-gara dagangannya nggak laku ya? Padahal udah diskon gede. Kasian. Gondolmu, enak aja ngatain daganganku nggak laku.
Aku bantuin ya Mbak supaya rame. Hitung-hitung balas budi dulu nraktir aku sama Andi. Tungguin ya. Nggak usah. Sial. Duh, semoga saja dia beneran bawa pelanggan. Biasanya tingkahnya aneh-aneh. Hai, mas, lagi nyari makan kah? Iya mas, lagi cari yang murah meriah dan enak. Kebetulan banget, saya tahu tempat murah meriah enak. Orangnya dulu sering kasih diskon juga. Beneran nih mas? Boleh, kita serombongan juga ini dari Ponpes kota sebelah. Ayo, ikut aku. Mari makan di warung Mbak Asih. Ada lele, teri, geprek, sayur lodeh, sop. Enak-enak semua. Katanya makan di situ jadi lemes. Pasti banyak micinya. Makanya sampai joget-joget maksimal begitu. Wong nggak laku. Sial, udah capek joget-joget, kok masih gak ada yang mampir sih? Mbak Asih, ini aku bawain rombongan dari pesantren. Jangkrik! Waduh, ngapain si Rizky pakai bawa-bawa anak pesantren segala? Semoga kalau aku sembunyi gini, mereka nggak jadi beli. Loh, Mbak Asih kemana ya? Tadi kayaknya masih di sini. Kalau nggak ada orangnya, kita makan ke tempat lain aja mas, nggak apa-apa. Loh, jangan. Pasti Mbak Asih lagi sholat. Duduk aja dulu. Ini aku yang siapin deh. Malah disuruh duduk. Oh iya, tadi Mbak Asih yang jual ini kayaknya uring-uringan terus. Mungkin gara-gara warungnya sepi. Minta tolong didoain ya, yang kenceng gitu biar barokah. Siap! Aku harus cepet-cepet keluar dan akting mengusir mereka. Bilang saja lapaknya kalau mau tutup. Terus sisa makanannya mau aku sumbangin buat anak-anak panti. Ya, itu bakal berhasil. Loh, kok macet? Wah, di sini ada speakernya lagi. Sip, bisa sambil nyetel lagu Agustusan, biar mantap. Ayo dulur, kita berdoa. Selain biar warung ini laris, juga agar Indonesia semakin jaya. Amin. Mejanya kok panas gini? Jangan-jangan ini meja teppanyaki ala Jepang buat goreng-goreng. Mantep ini. Gak nyangka Mbak Asih Bondo juga punya meja high-end. Ada fitur getar-getarnya lagi, sesuai nada musik dari speaker. Keren, kayak di restoran mahal. Masak-masak ala Jepang. Wih, rame. Pasti Mbak Asih bakal seneng dan berterima kasih ke aku. Bu, soto banjarnya 1 ya. Pakai jeroan yang banyak. Siap, Mang. Pesenannya Mbak Sri ya? Iya nih, istri saya lagi ngidam soto banjar katanya. Wah, bentar lagi kan ya lahirannya. Semoga ibu dan bayinya sehat semua ya. Amin. Saya duluan, Bu. Engge. Wanto merupakan seorang supir ambulan di salah satu rumah sakit di kota Surabaya. Walau gajinya yang tidak seberapa, tapi Wanto dapat memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya dari pekerjaan itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toh, ayo coba kamu tunjukin gambaranmu tadi ke bapak. Iya, bapak belum lihat ya. Bentar ku ambil dulu. Wah, Yanto diajarin cara menggambar ya di sekolah. Iya, tadi Yanto disuruh gambar pahlawan yang paling Yanto sukai. Loh, ini kenapa gambarnya ambulan? Yanto pengen jadi dokter ya? Bukan, Yanto ingin jadi supir ambulans kayak bapak. Kenapa nak? Kan Yanto bisa jadi yang lain, perawat, pilot. Yanto mau bantuin orang-orang, siap nganterin orang ke rumah sakit tiap ada yang manggil. Wah, mulia sekali cita-citamu, Nak. Semoga bisa terkabulkan ya. Hahaha, nanti kalau Yanto udah gede, bapak ajarin deh cara nyetir mobil. Bener ya pak? Asik. Oh, ini orang budak atau gimana? Masa nggak dengar suara ambulan? Hush, siapa tahu emang disabilitas yang nyetir. Kita coba pepet aja. Iya ya, hati-hati bang. Sialan, tanggung jawab boy. Sopir, cepat kejar mobil ambulan itu. Siap bos. Untung aja tadi berhasil nyalip mobil itu. Kalau enggak, kasihan pasien yang kita bawa tadi. Iya, untung aja kita tepat waktu. Ayolah kita benerin dulu posisi ambulannya. Ayo, ayo. Kalian yang nyetir ugal-ugalan tadi kan? Ugal-ugalan? Iya, kalian kan supir ambulan yang nyerempet mobilku. Ayo tanggung jawab. Walah, mobil yang halang jalan tadi itu punya sampean. Udah jelas ada ambulan, bukannya minggir, malah ngehalangi jalan. Loh, kamu nggak tahu siapa aku? Aku ini orang paling kaya di kota ini. Masih berani ngelawan aku? Wah, maaf pak, tadi kondisi pasien gawat sekali. Jadinya kita kurang hati-hati. Tapi tadi kami sudah memberi tanda bahwa ada ambulan yang mau lewat. Sayangnya mungkin bapak dan supir bapak kurang memperhatikan jalan. Sembarangan. Jadi ini salahku. Enak aja kalau ngomong. Kamu tahu siapa yang bangun jalanan yang kalian lewati tadi? Perusahaanku itu penyumbang terbesar di proyek jalanan itu. Kalian ngerti nggak? Jadi udah seharusnya dong mobilku yang didahulukan. Tapi ini kan jalan umum pak. Dan emang udah peraturannya kalau ambulan harus didahulukan. Alah, supir kayak kamu ini ngerti apa? Dari tadi dikasih tahu bebal. Gini nih, kalau ketemu orang yang attitude-nya 0, susah. Yang nggak punya attitude itu bapak. Gak jelas salah kok ngel terus. Oh, berani nyolot kamu ya. Lihat aja nanti, hidupmu nggak akan tenang. Aduh, apes banget ketemu makhluk macam itu hari ini. Udah, yang penting kita udah ikutin aturan dan menjalankan tugas kita. Ayo pindah nih mobil. Oh, iya. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Loh, ada apa bu? Kamu nggak apa-apa? Aduh, tadi tangan tiba-tiba licin, Pak. Udah, sini biar bapak yang beresin. Ibu istirahat aja. Duh, kok tumben ya? Ada yang jatuh dari tangan ibu. Padahal tadi ibu pegangnya udah betul loh. Ya mau gimana lagi, udah kejadian. Ini tandanya kita harus lebih berhati-hati, gak boleh lalai. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Hari ini Bapak nggak ada shift sama sekali kan? Itu si Yanto tak dibantuin bikin prakarya sekolahnya. Waduh, bapak hari ini ada shift malam. Gara-gara si Suyitno tiba-tiba jin sakit. Ya udah kalau gitu, nanti biar ibu yang ngomong ke Yanto. Maaf ya, bapak kurang meluangkan waktu buat kalian. Udah, nggak apa-apa, Pak. Kan Bapak sibuk kerja buat memenuhi kebutuhan kita juga. Ya udah, bapak pamit berangkat dulu ya.
Iya Pak, hati-hati ya. Duh, kok perasaanku tiba-tiba nggak enak gini ya? Paling ini gara-gara kelas pecah tadi. Kalian berdua, aku punya tugas penting untuk kalian. Siap, Bos. Kalian harus sabotase ambulan yang kemarin nyerempet mobilku. Mau olinya dibocorin kek, banyak dilepas kek, terserah. Yang penting bikin sopirnya mampus. Siap, laksanakan. Mampus kalian supir songong. Kelihatannya semua aman deh. Oi Wanto, ayo ngopi dulu di kantin, biar seger. Wah, boleh tuh. Ayo, ayo. Tiba-tiba perut juga lapar. Makan mie instan dulu enak nih. Situasi udah aman. Gak ada orang lagi di sini. Ayo cepet, kita copot bannya. Lah, jadinya copot ban. Katanya mau bocorin olinya aja. Mana asik kalau itu. Mending kita copot semua bannya, lalu kita jual. Lumayan. Ah, ribet dah. Keburu merekanya balik. Males banget kalau ngebocorin oli. Kalau kena baju susah hilangnya. Ya udah. Kita adu suit aja. Yang menang bisa nentuin. Oke, siapa takut? Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Ah, gak usah ikut-ikut napa? Ente yang ikut-ikut aneh. Ulang lagi. Gunting batu kertas. A few moments later. Gunting batu kertas. Duh, dari tadi sama mulu. Capek. Waduh, gawat. Mereka udah balik. Terus gimana dong? Dah, kamu cepet bocorin olinya. Kelamaan kalau copot ban. Iya. Dah belum? Lama benar. Sabar napa? Waduh, ini kok selangnya banyak banget ya? Udahlah, asal potong aja. Ayo cepet sembunyi. Mereka udah deket. Duh, perut kenyang gini, enaknya tidur sih. Hus, jam kerja ini. Masa mau dipakai tidur? Ini nih, malesnya kalau shift malam. Otak disuruh istirahat, tapi malah disuruh kerja. Gawat, ada pasien gawat darurat. Di UGD sedang kekurangan perawat. Walah, baru aja mau tidur. Ya udah, aku ke UGD dulu. Pak Wanto, tolong jemput pasien di alamat ini ya. Kayaknya kondisi pasiennya gawat sekali. Oh, iya, saya segera berangkat. Duh, jaraknya lumayan jauh. Moga keburu deh bawa pasiennya. Astagfirullah, jamnya belum. Astagfirullah. Tolong. Mampus. Rasain tuh. Makanya jangan macam-macam sama aku. Tolong Pak, saya harus jemput pasien. Bukan urusanku. Semoga beruntung bisa keluar dari situ. Tolong, siapapun tolong. Panas.
Bapak. Bapak, katanya mau ngajarin Yanto nyetir. Bangun, Pak. Bisnisku berjalan lancar nih. Bisa nih ajak istri keempat jalan-jalan ke Singapura. Atau istri ketiga aja ya. Loh, bau gosong apa ini? Blek, kok menyengat banget baunya? Panas. Panas. Hah? Apa yang kulihat tadi? Aduh, sudah deh, mendingan cepat-cepat tidur aja. Panas. Ah, setan! Ah, setan! Ih, ampun, ampun, aku minta maaf. Kau harus membayar apa yang telah kau perbuat. Ampun, aku janji gak akan mengulangi perbuatanku lagi. Hah? Hilang? Aku berhasil mengusir setan itu. Gampang banget ternyata. Tapi yang penting aku harus pergi dari rumah ini. Besok akan kusuruh dukun langgananku untuk melindungi rumahku. Dasar setan sialan. Gara-gara dia aku harus mengungsi malam-malam gini. Udah mati, masih aja nggak punya attitude. Pantes saja jadi hantu gentayangan. Duh, mana sih rokokku? Pakai jatuh segala. Hah? Mobil edan. Tanggung jawab, woy. Sial, aku harus mencari pertolongan. Tolong, selamatkan aku. Hah? Loh, ini di dalam ambulan. Syukurlah aku terselamatkan. Kok ada bau gosong? Jangan-jangan. Udah bangun, Pak. Tenang, Pak. Ini kita udah hampir sampai kok. Hah? Sampai di mana? Sampai di tempat yang seharusnya Bapak berada. Setelah kejadian itu, banyak masyarakat yang kerap melihat penampakan mobil ambulan gosong menyusuri jalanan tiap malamnya. Banyak yang meyakini bahwa ambulan itu bertugas untuk membawa para arwah korban kecelakaan pulang ke alamnya. Namun, tak sedikit pula yang meyakini bahwa ambulan itu akan mengambil nyawa siapapun yang menghalangi jalannya. Tahun itu adalah tahun 2008, di desa kecil tempat di mana padi di sawah tumbuh dengan subur. Datanglah keluarga kecil yang berasal dari perkotaan. Mereka berpindah dari kota besar ke desa kecil tersebut karena Kan Husni, anak sematawayang mereka, terlibat dengan kecelakaan yang membuat anak mereka kehilangan salah satu kakinya. Sayang, lihatlah sekitaran desa ini. Ini akan menjadi lingkungan rumah kita yang baru. Biar ayah dan ibu saja membereskan barang-barang. Kamu bermain saja dengan anak-anak sekitar sini. Baik, Bu. Aku akan coba berkeliling dulu. Halo, namaku Husni. Bolehkah aku bergabung bermain bersama kalian? Wah, boleh. Kamu anak baru yang dari kota ya?
Tunggu dulu. Kaki kamu kenapa? Kakiku. Kakinya nggak ada sebelah. Dia pincang. Dia nggak punya 2 kaki kayak kita. Kaki pincang gitu mana bisa main bola. Kamu nggak boleh main sama kita. Permainan ini kan butuh kecepatan. Harus sat-sat-sat. Nanti kamu cuma jadi beban. Loh, kok gitu? Dasar anak aneh. Au! Aduh! Hei, hentikan! Aduh! Lihat, dia jatuh. Dengan hati yang terluka, Husni bangkit dan meninggalkan tempat itu sambil menangis dan penuh amarah. Apa-apaan desa ini? Desa ini tidak lebih baik dari kota. Aku benci desa ini. Aku benci. Aku benci keadaanku ini. Aku benci kakiku ini. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Kenapa nasibku harus cacat seperti ini? Pergi sana kucing pincang, pergi. Rasain tuh. Ini rasanya jadi superior. Enak juga ya menindas yang lemah. Seharian itu pun, Husni melempari kucing-kucing yang berlewatan dengan batu. Setelah puas dengan kenakalannya itu, Husni pun pulang dengan tersenyum puas. Aku tak butuh teman di sini. Dia berencana untuk melanjutkan permainan itu keesokan harinya. Hahaha, ayo, mau kemana kalian? Rasakan ini, tongkat pemukul kucing. Sini kalian kucing kampung. Ada kucing burik. Aduh, hei, berani ya kamu? Jangan lari kamu kucing garong. Hah, sialan. Mau kemana lagi kamu? Kamu sudah tidak bisa kemana-mana. Kamu yang sudah tidak bisa kemana-mana. Tolong! Tolong! Ampun ya. Kucing-kucing yang kamu sakiti kemarin menceritakan semuanya kepadaku. Dan aku tidak bisa membiarkan hal itu. Kali ini aku tidak akan meleset. Tidak, ampun. Aduh. Ampuni aku. Kamu pikir dengan kamu mengalami penindasan oleh teman-temanmu, kamu berhak untuk menyakiti yang lebih lemah dari kamu. Sebelum hal itu menjadi kebiasaan yang buruk, kau harus kuhukum dengan hukuman yang sepantasnya. Kumohon, maafkan aku. Sudah terlambat. Husni kembali membuka matanya. Badannya tidak apa-apa,
dan dia melihat di depannya sudah ada kucing pincang yang bertemu dengannya di awal. Kucing tersebut menghadang cakaran kucing siluman itu, dan kucing itu memancarkan cahaya cerah. Terlihat serangan dari kucing siluman tersebut berhenti tepat sebelum mengenai Husni. Jangan serang dia! Kenapa? Bukankah dia yang justru menyakiti dan mengusirmu kemarin? Berikan dia kesempatan lagi. Dia sebenarnya adalah anak yang baik. Aku bisa memahami perasaannya. Diusir dan tidak diterima. Kucing itu pun bercerita bahwa dia dibuang oleh pemiliknya karena memiliki cacat fisik dan pincang. Bahkan diperlakukan tidak baik oleh kucing pasar. Sehingga kucing itu memiliki ikatan yang tidak dapat dijelaskan ketika melihat Husni diusir oleh teman-temannya. Dia merasa bisa memahami rasa penolakan yang dialami Husni. Dan dia ingin menjadikan Husni temannya agar mereka berdua tidak merasakan kesendirian itu lagi. Jadi begitu. Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Tapi jika sekali lagi dia menyakiti kucing lain, aku tidak akan tinggal diam. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Maafkan perlakuan burukku kepadamu, kucing baik. Maafkan aku. Aku benar-benar menyesalinya. Tidak apa-apa, aku paham perasaanmu. Kita berdua sama-sama pendatang di desa ini. Apakah kita akan bertemu lagi? Kamu akan tahu saat kamu bangun. Hah? Bangun? Husni, kamu gak apa-apa nak? Kamu tadi mengigau keras. Kamu demam, Husni. Kucing, maafkan aku. Aku mau menjadi sahabatmu. Aku janji akan jadi anak yang baik dan tidak akan menyakiti kucing lagi. Sepertinya anak kita sudah mendapatkan teman baru ya, Pak. Ibu, ayah, izinkan aku memelihara dia. Dia sangat mirip denganku. Bantu aku memberi nama untuknya, ayah, ibu. Gimana kalau kita kasih nama si Putih? Ayah ngasih namanya kok gak kreatif sih? Iya nih, ayah. Tapi kayaknya kok dia suka sama nama itu, ayah. Dia suka nama itu, ayah. Lucu banget si Putih ya. Keesokan harinya, Husni mendapatkan tamu yang tidak terduga. Loh, kok? Loh. Maafkan kami, Husni. Kalian minta maafnya masih setengah-setengah. Minta maaf lagi yang benar. Maafkan kami telah membuli kamu, Husni. Udah Linda, udah. Nah gitu dong. Sakit. Maafin mereka ya Husni. Mereka sebenarnya anak-anak yang baik kok. Tapi emang kadang suka kelewatan. Oh ya, kenalin, namaku Linda, anak desa sini juga. Aku Husni, dan ini kucingku. Namanya si Putih. Wah, kucingnya lucu banget. Dan inilah awal dari kisah pertemanan mereka. Husni tidak lagi merasa terasingkan di desa tersebut dan terus tumbuh bersama teman-teman barunya di sana sebagai sahabat yang baik.